Shalom, Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik Minggu biasa ke-31 bulan Rosario 31 Oktober 2021. Bacaan hari ini dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Allah itu esa dan tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Daniel Suwenta dari Malang. Selamat mendengarkan. Penginjil Markus dalam perikopnya kali ini menampilkan pada kita percakapan antara seorang ahli Taurat dengan Yesus Kristus. Percakapan yang terjadi ini mungkin bisa kita bayangkan sebagai suatu percakapan yang sejatinya bernada mencobai Yesus. Sering kita mendengar dalam perjumpaannya dengan kelompok ahli Taurat dan orang Farisi, Yesus ditampilkan sebagai pribadi yang diragukan kemampuannya dalam memahami hukum Taurat. Ini cukup masuk akal karena Yesus bukanlah seperti kebanyakan ahli Taurat yang dibayangkan dengan latar belakang pendidikan ahli Taurat umumnya. Ditambah lagi bahwa Yesus berasal dari daerah kecil Nazaret yang sederhana. Para saudara terkasih, percakapan yang terjadi antara Yesus dan ahli Taurat ini bisa dianggap sebagai pembicaraan dua orang ahli. Ahli Taurat dengan kemampuannya dalam menguasai isi hukum Taurat orang Yahudi, dan Yesus Kristus sebagai ahli hukum kasih yang sejatinya adalah dasar dari segala hukum atau jiwa dari hukum itu sendiri. Percakapan ini sangatlah mendasar karena hasilnya mengingatkan orang-orang Yahudi tentang apa yang mendasar dalam hukum Taurat dan bagaimana yang mendasar itu membuahkan dalam hubungan sehari-hari dengan sesama.
Kita sudah cukup mengenal dari kitab suci bagaimana orang-orang Yahudi menjunjung tinggi hukum Taurat dalam praktik hidup mereka. Penerapan hukum Taurat orang-orang Yahudi nyatanya tidak cukup sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus Kristus, Tuhan kita. Orang-orang Yahudi, khususnya para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, menekankan pada praktik kaku terhadap hukum Taurat dengan segala detail yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh mereka. Ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, seringkali kita mendengar bahwa hukum Taurat itu seolah-olah menakutkan karena bersifat mengungkung dan membatasi seseorang dalam menjalani dan menghayati hidupnya. Yesus Kristus menyadarkan bahwa penghayatan hukum Taurat yang sejati bukanlah tentang tidak boleh ini, tidak boleh itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Kristus sebagai ahli hukum kasih menekankan bahwa yang terpenting dan sekaligus menjadi jiwa dari hukum Taurat adalah kasih pada Allah, dan bagaimana kasih pada Allah itu membuahkan hubungan kasih yang mesra antara manusia dan sesamanya. Inilah hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari, para saudara terkasih dalam Kristus, kita belajar mengasihi sesama berdasarkan kasih kita akan Allah Tuhan kita. Jika kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dalam doa, hendaklah itu juga berbuah dalam hubungan konkret sehari-hari kita kepada sesama. Hukum yang sejati bukanlah menghukum, melainkan memerdekakan kita dalam merayakan dan mengungkapkan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Mari kita mengasihi Allah lewat refleksi, doa, dan kita ungkapkan kasih Allah itu kepada sesama dalam tindakan kita sehari-hari. Tidak mungkin seseorang bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan jika sesamanya yang kelihatan saja tidak dia kasihi. Semoga